Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas kedengaran suaranya, Pak? Iya, kedengeran, kedengeran. Ya. Pada kesempatan hari ini saya diamanahkan untuk membahas sedikit tentang pendidikan kritis. Nah, sebenarnya ada beberapa tokoh yang dari awal sudah mempraktekkan pendidikan kritis, cuman di Indonesia ini uh, di awal abad ke-20 memang para tokohnya itu kurang kurang sekali mencatat ya. Ada beberapa catatan-catatan misalnya Tan Malaka membuat terkait tentang sekolah rakyat, lalu Ahmad Dahlan membuat langgar ini ya terkait tentang Muhammadiyah itu sendiri. Nah, tapi menarik terkait dengan perkembangan pendidikan kritis ini ada seorang tokoh dari Brazil. Mungkin bukan hanya dia saja ya, di Indonesia juga sudah banyak yang mengulas terkait tentang Paulo Freire, ada Eko Prasetyo, ada Mansur Faki, dan lain sebagainya. Nah, sedikit saya akan mengulas dari banyaknya pemikiran-pemikiran yang sudah ditumpahkan oleh Paulo Freire dalam buku pendidikan kaum tertindas. Teman-teman yang saya banggakan pada sore hari ini, Paulo Freire adalah seorang tokoh pendidikan. Awalnya beliau ini adalah seorang mahasiswa hukum, tapi beliau juga belajar tentang pendidikan, psikologi, dan filsafat dari Brazil. Dengan karyanya yang monumental ini yang ada di tangan saya, pendidikan kaum tertindas, mungkin teman-teman juga punya di rumah teman-teman masing-masing, dan teman-teman mungkin sudah juga membaca tentang buku pendidikan kaum tertindas. Ada 6 poin dalam buku tersebut yang menjadi gagasan dari Paulo Freire. Pertama adalah hegemoni, terus pemerdekaan, penyadaran, dialog, lontar masalah, dan bahasa posibilitas. Pertama, istilah kritis ini muncul dari kesadaran ya. Teman-teman kalau pernah merunut terkait tentang tipe-tipe kesadaran menurut Paulo Freire itu kan ada 3. Pertama adalah kesadaran magis, kedua itu naif, ketiga kritis. Nah, ketika pendidikan kritis ini, pendidikan kritis, pedagogi kritis ini diambil dari kesadaran kritis itu. Nah, ini ada 6. Lanjut. Nah, yang pertama adalah hegemoni. Ini seringkali terjadi dalam konsep pendidikan di mana guru seolah-olah tahu segalanya dan guru memiliki segala kemampuan untuk menjelaskan segala macam hal, dan siswa dianggap tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Nah di sini Paulo Freire mengkritik bahwasanya ada hegemoni, ada pengaruh kekuasaan gitu ya, dominasi. Ya, guru seolah-olah mengerti segala hal dan murid adalah yang tidak tahu. Nah, menurut Paulo Freire ini adalah sebuah konsep yang sangat salah. Ya, Paulo Freire menganggap ini adalah pendidikan ala bank, ya, di mana siswa itu dicekokin terus sebagainya, tidak diberikan kesempatan untuk bertanya, terus menyampaikan pendapatnya terkait tentang apa yang menjadi permasalahan-permasalahan itu sendiri. Ya, ini yang terjadi dan banyak terjadi di pendidikan kita hari ini. Nah, adapun terobosan dari pemerintah hari ini adalah menerapkan konsep merdeka belajar yang mungkin nanti akan dibahas pada kesempatan selanjutnya. Yang kedua adalah pemerdekaan. Teman-teman, pemerdekaan ini maksudnya apa? Jadi guru itu dalam hal ini bukan hanya memberikan materi ya, tapi guru itu memberikan kesempatan kepada siswa ya untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan, mengungkapkan apa yang dia gelisahkan, mengungkapkan apa-apa yang dia ketahui gitu. Karena dalam konsep pendidikan kritis ini gitu, kita tidak menganggap siswa itu sebagai gelas kosong. Ya. Siswa itu memiliki pengetahuan, apalagi di era digital seperti ini, di mana ilmu pengetahuan itu, kalau kita menganggap sekolah itu sebagai suntikan tempat-tempat untuk menyuntikkan ilmu pengetahuan, itu salah besar. Kan? Karena pengetahuan hari ini sangat mudah untuk dicari melalui internet. Gitu. Maka sekolah hari ini menerapkan apa yang disebut penanaman karakter. Nah, maka di sini ada konsep pemerdekaan. Ya.
bukan lagi konsep bank yang dimunculkan dalam konsep pendidikan itu sendiri. Jadi siswa diberikan peran, siswa ikut terlibat dan sebagainya. Yang ketiga adalah penyadaran. Nah, jadi komunikasi yang dibangun oleh guru itu sendiri bukan hanya untuk apa namanya kalau dibilang hanya untuk memperkaya keilmuan, gitu. Tapi lebih kepada konsep penyadaran apa yang terjadi belakangan ini. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak lepas dari konteks sosial. Misal, ya, di zaman dulu mungkin nenek kakek kita itu membuang sampah mungkin dengan menimbun, dengan membakar dan sebagainya. Pada hari ini itu nggak bisa karena itu akan merusak apa namanya ekosistem, bisa mempengaruhi kerusakan alam, menambah kerusakan alam itu sendiri. Nah itu yang mesti dibangun, adanya refleksi dan aksi. Nah, kenapa ada refleksi dan aksi? Karena ketika kita hanya aksi aja gitu ya, kita bisa disebut orang-orang yang bekerja terus, tapi kita tidak pernah memperbaiki apa kesalahan kita. Nah, namun ketika kita hanya refleksi aja gitu kan, ya itu cuman omdo aja, kita nggak pernah melakukan itu. Maka selalu ini lingkaran ini selalu berputar. Nah, ini adalah proses penyadaran. Ya, proses penyadaran dari dialog itu sendiri. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah lontar masalah. Ya, guru, siswa memiliki kedudukan yang sama dalam hal ini, sama-sama memiliki ilmu pengetahuan, sama-sama memiliki kemampuan, kan? Dan mempunyai hak yang sama untuk bertanya dan mempunyai hak yang sama untuk menjawab, gitu kan? Tidak melulu guru memberikan ilmu pengetahuan, tapi kadang siswa juga bisa memberikan ilmu pengetahuan. Yang mana misal dalam konteks pendidikan, contoh misal saya agak lemah dalam hal musik gitu, agak lemah dalam hal musik, dalam hal apa namanya intonasi dan lain sebagainya. Nah, ada murid saya yang setiap hari Minggu gitu, dia ikut sekolah Minggu dan dia belajar lebih dibanding saya terkait tentang musik. Ya. Dalam kelas, gitu, saya tidak bisa berpura-pura bahwa saya tahu gitu ya. Nah, tapi bagaimana saya memberikan kesempatan kepada murid saya yang lebih tahu itu untuk berbagi pada teman-temannya dan berbagi pada saya terkait tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi tidak melulu guru yang mendominasi dalam kelas. Nah, ya. Jadi semua komponen dalam kelas baik guru, murid itu memiliki hak sama dalam bertanya, mengomentari dan melontarkan sebuah masalah. Jadi tidak melulu guru yang selalu tiba-tiba putus tuh sinyal ya. Halo, Abang Sugeng kedenger? cek. Ya lanjut lanjut. Ya, siap. Itu kelihatan nggak gambar di laptop? Enggak ya? Belum. Enggak ya? Belum ya? Okay. Oh, share screen ya. Lanjut. Oke. Nah, dan yang selanjutnya adalah, nah ini kemungkinan. Ya, kita belajar terkait tentang kritis ya. Pendidikan kritis itu pertama kita mengandalkan skeptis gitu ya. Ya, ketidakpercayaan terhadap segala sesuatu, apa yang terjadi pada hari ini, hingga menimbulkan kritis. Nah, apa yang disebut dengan kritis? Kritis itu mencoba mencari akar masalah dari hal-hal yang terjadi. Nah, lalu skeptis ini juga berbahaya teman-teman, karena kalau ketika kita terlalu skeptis gitu ya, yang ada kita pasrah, nyerah gitu kan, tidak punya daya juang dan sebagainya. Maka skeptis ini harus kita batasi dengan apa namanya, kita mengajarkan kemungkinan kepada anak gitu. Kita tahu misalnya lapisan ozon pada hari ini mulai terus menipis gitu. Ya, kita dengan lapisan ozon terus menipis, maka sinar ultraviolet, sinar X yang dari matahari itu akan masuk ke bumi dengan begitu.
Nah, yang kita beritahukan kepada siswa adalah bukan berarti dengan kondisi alam seperti ini kita pasrah. Masih ada kemungkinan dengan cara kita terus menanam pohon, dan kita memperbaiki lingkungan kita. Nah, itu yang disebut dengan posibilitas. Ya, jadi kita mengajarkan kepada siswa kita adalah kemungkinan yang terjadi. Oke, Indonesia pada kondisi hari ini misalnya dari taraf ekonomi, dari taraf teknologi bisa dikatakan ada di deretan belakang negara-negara lain. Tapi pada kondisi ke depan, gitu kan, kita motivasi siswa kita ajarkan peluang-peluang pada siswa kita itu terkait tentang perkembangan yang ada di dunia ini. Karena teknologi itu semakin berkembang. Nah, dari ke-6 poin itu yang dipaparkan dalam buku Paulo Freire, tentu tidak semuanya ya yang dalam buku tersebut saya kutip di sini karena keterbatasan waktu ya. Nah, ini membuat bagan seperti ini teman-teman. Jadi dalam kelas guru siswa itu membuka ruang dialog yang sama gitu ya. Guru bebas bertanya, siswa bebas bertanya dalam hal ini ya kan, untuk memandang sebuah masalah. Nah, masalah ini gitu kan. Nah, itu guru juga memiliki refleksi, memiliki pengalaman, pernah mengalami aksi, dan siswa pun pernah ya. Refleksi di sini dan ilmu pengetahuan di sini tidak melulu empirik ya teman-teman. Jadi dengan teknologi yang berkembang kayak gini, misalnya kita juga bisa tahu apa yang terjadi di mana ya, di Kalimantan atau di Papua gitu kan, melalui YouTube ya, dengan cepat begitu aja. Nah, itu kan juga sesuatu yang bagi siswa juga pengetahuan gitu, nggak melulu hal-hal yang kamu udah pernah ngalamin belum, nggak melulu seperti itu. Dan lebih jauh lagi, pendidikan kritis itu yang melibatkan terkait tentang perkembangan psikologi anak. Nah, mungkin itu Pak Pata untuk memulai diskusi kita hari ini. Sebenarnya diskusinya ini enak nih, kan ada Benny itu, ada Samsul, ada tokoh-tokoh tuh. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Lanjut Pak Moderator. Oke, siap. Terima kasih Bang Sugeng yang telah memberikan pencerahan tentang pendidikan kritis. Suara saya terdengar ya? Ya, siap. Oke, untuk yang lainnya mungkin sudah boleh di-unmute. Boleh unmute, kita diskusi saja biar terjadi dialog, ada refleksi, ada aksi dari kita semua. Ini ada murid saya nih. 1, ya. 2. Ya, karena mungkin ada yang ingin bertanya dari teman-teman yang ada di sini kepada Bang Sugeng. Ben. Perihal pendidikan kritis ini. Yo, saya deh. Yo, Ben. Yo. Jadi gini, sepakat sih memang yang namanya pendidikan kritis itu memang kita sebagai guru ya. Apalagi bukunya Paulo Freire yang pendidikan kaum tertindas, saya juga udah baca, itu memang epic banget sih, emang keren banget. Nah kan itu secara teoritis dan kita sebagai guru emang sangat ingin menerapkan ya tentang teori Paulo Freire tersebut. Nah sekarang ini kita kan di sekolah itu memegang anak kita selama setahun gitu ya. Anggaplah kita udah coba gunakan teori Paulo Freire tersebut. Kita udah berhasil membangun mental kritis dia dan lain sebagainya. Namun saat dia udah naik ke kelas, contoh dari 4, dia udah terbangun atau kelas 5 deh. Pas dia naik ke kelas 6, dia ketemu guru yang konvensional gitu. Dia ketemu guru yang gayanya konvensional, yang kalem, yang ya kita sama-sama tahu lah ya bahwasanya masih ada guru-guru yang dengan gaya yang seperti itu. Sehingga kan selama setahun tadi kita udah bangun, runtuh lagi. Ya kan, luntur lagi, rubuh lagi. Nah, itu gimana tuh ngadepin yang kalau ada yang macam ketemu kayak gitu? Oke deh. Oke, ya Bang Sugeng langsung bisa dijawab Bang Sugeng. Ya, sebenarnya umum ya Ben ya, masalah yang itu dimanapun ada, apalagi kita yang guru-guru muda ini dianggap kurang berpengalaman, padahal orang-orang yang mendewakan pengalaman pun sendiri ya ketika berbenturan sama teknologi hari ini pun gagap gitu ya.
Ya, contoh Iya. orang-orang yang udah lama ngajar dan sebagainya, ya. Tapi ketika berhadapan sama contoh lah COVID-19 ini gitu ya, yang mengandalkan teknologi, ketika guru-guru muda ini memiliki peran, nah, mereka gagap nih. Gitu. Nah, kita sebenarnya guru itu punya peluang ya. Kita kaum muda ini punya peluang. Pertama, kita harus terus menginfluence gitu ya, menginfluence guru-guru dengan cara pertama ya kita nggak bisa menasehati mereka. Yang kita Iya, bisa lakukan adalah memberikan karya gitu kan, memberikan unjuk karya yang gigi, unjuk kerja gitu. senyata-nyatanya gitu ya, kayak ente memberikan karya di Kemendikbud gitu kan. Nah itu kan mereka ya, Iya, iya. ya iya loh, ya kan bisa dijadikan contoh dan itu kan menjadikan role model. Oh ini loh contoh apa namanya anak muda, dan kiblatnya pun akan bergeser lama-lama dari orang-orang yang kolot itu gitu kan, masuk ke generasi-generasi pemberharu gitu ya, pembaharu seperti ente. Nah itu kita apa namanya terus melakukan itu, jangan sampai henti seperti tadi konsep aksi sama refleksi itu. Ya ketika kita lelah gitu ya, ketika kita lelah kita boleh istirahat tapi jangan terlalu lama. Jangan sampai apa yang kita bangun, murid-murid yang kita sudah bangun itu mentalnya hancur lagi gitu. Nah, saya juga punya pengalaman nih, Bet, terkait tentang hal. Saya pernah punya pengalaman, saya pernah ngajar anak kelas 5 gitu kan. Dan ketika kelas 6 itu bukan saya megang. Gitu. Dan mereka tetap enjoy sama saya dengan cara kita bikin komunitas virtual gitu. Jadi kita tetap amung mereka, kita dampingi mereka gitu kan sampai mereka benar-benar lulus. Masuk di kelas 6 pun kita tetap apa namanya kawal mereka, misalnya mereka kesulitan dari apa namanya tugas-tugas guru yang namanya apa kadang-kadang guru suka ngasih tugas tapi tugasnya nggak jelas gitu kadang-kadang ya. Oh iya. Mau nanya segan akhirnya nanya ini. Ya, iya muridnya segan sama guru itu, akhirnya ya kita Pak ini gimana sih, nah kita yang jadi amung gitu, kita jadi pamung mereka gitu ya, kita yang apa namanya mendidik mereka di belakang seperti yang ente teliti gitu kan, Tuturi Handayani mendorong kita di belakang gitu kan, jangan sampai kita ente di guru kelas 4 tapi kelas 5 kelas 6 itu dianggap wah dilepasin aja lah, enggak kayak gitu. Nah, karena ketika kita sudah ngajar kelas 4 berarti kelas 5 dan kelas 6 itu tanggung jawab kita juga, karena nah, itu adalah hasil karya kita kan gitu. Mungkin itu ya alamannya. Ya. Ya mungkin yang lain ada Bang Muhammad nih baru datang nih. Iya, tuh. Ya Bang Arif Apriana dan yang lain mungkin ada yang mau berkomentar. Bang Samsul. Iya nih ada Bang Samsul nih. Ayo kita buat waktu ini lebih seger gitu. Sambil nunggu buka kan ya. Iya, gitulah. Geng, mungkin ini geng, pertanyaan geng dari Ane geng. Iya. Iya. Jadi pendidikannya nggak terbatas hanya sebatas SD ya. Kita lebih ke atas. Ya, kita maksudnya kayak SMP, SMA maupun kuliah lah, perguruan tinggi. Selama ini terutama di perguruan tinggi ya, teman-teman banyak yang ketika masuk perguruan tinggi niatnya hanya sekedar formalitas, nambah ilmu aja udah. Jadi kuliahnya hadir duduk. Ada juga fase mereka hanya pengen nilai aja tinggi. Selain ilmu, nilai tinggi, kesadaran mereka hanya ingin peningkatan kapasitas diri. Nah, titik terbelakangnya ketika mereka ini kesadaran profetik mereka untuk berkontribusi ketika mereka keluar dari perguruan tinggi maupun dari jenjang-jenjang pendidikan itu sangat kurang. Jadi pendidikan dimaknai hanya sebatas ilmu untuk saya pribadi. Jadi lu dan kalian itu tidak perlu dipikirkan. Jadi menurut pendapat Bang Sugeng ini seperti apa agar kesadaran profetik terutama di kalangan teman-teman perguruan tinggi ini lebih tersadarkan lah. Begitu Bang Sugeng? Iya. Oke. Terima kasih nih, dahsyat banget. Pertama, itu kan konsep zaman dulu banget ya. Zaman dulu banget. Mungkin ada sekarang ya. Tidak memungkiri ya, tapi nggak banyak lah. Karena sekarang golongan muda pun sendiri sekarang sudah
mulai gampang banget diresahkan. Misalnya kita lempar isu di sosial media gitu. Tentu mereka pun membaca gitu ya. Nggak cuman apa namanya dibuka terus ditutup lagi gitu. Nah, kalau zaman dulu mungkin ilmu pengetahuan itu kayak kuliah sebagai syarat aja gitu. Tapi kalau sekarang itu dengan hadirnya teknologi, dengan apa namanya sosial media, YouTube dan sebagainya, banyak anak-anak muda yang melakukan perubahan, itu bisa menjadi influence kalau bagi saya gitu ya. Nah, adapun gimana caranya melakukan proses penyadaran kayak gitu, ya orang yang sadar itu harus menyadarkan sebenarnya. Jadi apa sih namanya kalau dibilang kan gaya anak muda kan lebih cenderung ke hedon ya. Iya. Dia hedonis gitu kan. Ya Anak-anak dia kan ingin menikmati hidup dan sebagainya. Kita juga nggak bisa menghalangi hasrat mereka lah ya gitu kan, karena kita kan di dunia ini kan memiliki kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan yang lain. Nah, jadi kalau gimana caranya itu ya kita mengajak secara persuasif, bisa juga melakukan apa namanya pendidikan misalnya kayak begini nih, kelas-kelas virtual. Jujur ya, anak-anak zaman sekarang itu sulit untuk diajak baca, tapi ketika dikasih YouTube mereka lebih seneng gitu. Nah, melalui hal-hal yang kayak gitulah, jadi kita harus, orang-orang yang sadar ini bukan lagi mengemas kesadaran itu dalam hal-hal yang kaku, tapi mengemas kesadaran itu dalam hal-hal yang apa namanya modern gitu, yang maju. Jadi misalnya karikatur tentang lingkungan, karikatur tentang kondisi apa sih namanya, yang kartun anak yang sedang itu menebang-nebang pohon lama-lama jadi kiamat, itu ada tuh ya. Nah, yang kayak gitu itu harus ditampilkan sebagai orang-orang sadar, oh iya ya gitu. Nah, dari situ muncullah influence ya, tertular orang-orang yang tadinya tidur gitu kan, lama-lama dia sadar. Mungkin itu ya Pak Batak. Oke, siap geng. Oke, tinggal 5 menit lagi mungkin. Tapi bener ya, bener itu yang zaman now yang pakai YouTube ya, yang video. Makanya sekarang kalau lomba itu banyak banget lomba dari dinas atau kementerian itu selalu lomba tentang video pembelajaran. Wah, itu aplikasi video itu udah ngampar di mana-mana. Nah, balik lagi, kita sebagai guru, ya mau nggak nih direpotin bikin hal yang kayak gitu? Ya kalau memang mau niatnya ngembangin, ya sekarang udah abad 21, ya harus maju, harus mau gitu ya. Dari dari rekamnya lah, ngeditnya lah, waduh. Tapi emang itu sih lebih masuk. Apalagi kalau di kelas kita ada proyektor, kita putar materi pakai ala video, itu mereka lebih ngeliat tuh daripada kita ajak diskusi, tektok bicara dulu. Wah, itu agak sulit tuh kalau dibikin hanya sekedar tata kata, harus ada tata karya kayaknya. Siap. Oke, Bang Sugeng, closing statement Bang Sugeng. Closing statement. Ya, mungkin pendidikan itu, kalau bagi saya ya, pendidikan itu harus terus mengalir sesuai dengan perkembangan zaman ya. Karena ketika pendidikan itu berhenti dan tidak mengikuti teknologi, ataupun pendidikan nih misalnya kita hari ini pendidikan kaku banget, tidak mengikuti zaman ya, berarti pendidikan itu pendidikan yang tertinggal. Misalnya saya pernah melakukan pembaharuan komunikasi via sosial media waktu itu, kumpulin anak-anak dan sebagainya, itu dikritisi habis-habisan gitu, dianggap bahasanya ini belum waktunya untuk anak-anak memegang gadget dan sebagainya ya. Tapi melalui pengawasan yang sangat rutin gitu, dan juga kalau saya penanaman kepada siswa itu bahasanya fungsi teknologi untuk apa, handphone untuk apa. Nah, kembali kepada itu anak-anak juga bisa diajak kompromi. Dan yang menjadi PR kita sebenarnya ya, kepada para pendidik itu yang masih menggunakan konsep psikologi klasik, itu harus mengkaji ulang tuh konsep psikologi klasik yang umur 1-5 tahun itu tahap apa. Karena pada saat ini perkembangan itu sudah dipengaruhi oleh teknologi. Mungkin itu Pak penutupnya dari saya yang 5 menit lagi. Oke, terima kasih Bang Sugeng atas pertemuan kita yang singkat ini. Untuk teman-teman semua,
sekedar menginformasikan ini salah satu kegiatan telaah. Telaah itu ya seperti ini, kita tempat lahirnya harapan. Jadi diusahakan lahir harapan-harapan baru, pencahayaan, penyadaran, dan pergerakan baru sehingga apa yang kita inginkan dapat realisasi. Jadi tidak hanya sekedar harapan, tapi bagaimana aksi nyata kita ketika kita berada dalam dunia pendidikan. Wabil khusus terutama yang guru di sini semua, ataupun yang tidak menjadi guru, nanti jadi wali murid minimal, tolong sampaikan ke guru-gurunya. Ya, sampaikan ke guru-gurunya. Ada murid juga itu. Ya, ada murid juga. Ya, semoga pas gue lagi lihat ini kok mukanya kayak ya agak muda banget gitu. Ya semoga teman-teman semua yang ada di sini bisa menjadi tempat berproses menuju cahaya, yaitu cahaya penerangan untuk kita semua. Ya, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata salah dari saya aturkan mohon maaf, dan terima kasih yang banyak untuk Kak Sugeng. Sampai bertemu lagi. Insya Allah selanjutnya akan ada tema tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, nanti informasi selanjutnya akan disampaikan kepada teman-teman semua. Ya, bilai pisah bilhaq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bye semua. Sampai jumpa lagi. Luar biasa. Sahur, yuk buka puasa dah. Yuk.